Sampurasun. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Amburaksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Dalam video kali ini aku sengaja menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Dan bintang tamu kita kali ini, dia adalah seseorang yang sangat menarik. Dia itu adalah seorang entertainer sejati yang perjalanan karirnya begitu menarik. Yogi, apa kabar? Bintang tamu yang spesial. Bintang tamu yang telur. sangat spesial seperti itu loh. Pemirsa, ini Yogi. Dia adalah seorang MC yang sangat ternama. Wow. 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 Dia seorang MC dan WO juga ya. Sekarang sibuk apa sih? Ya, MC, direct event, dan lain-lainnya. Yogi ini nama aslinya adalah Yogi Darussalam. Tuh. Ya, Yogi Darussalam dia adalah seorang entertainer sejati yang perjalanan karirnya sangat unik. Cerita dong sedikit saja gimana perjalanan karirmu menapaki dunia entertain. Berawal dari sebenarnya gue itu adalah orang yang cukup introvert, pasif ambu. Satu hari ceritanya bekerjalah sebagai penjual asuransi. Nah, penjual asuransi itu kan dituntut untuk bisa public speaking, berani untuk berbicara dengan orang lain dan meyakinkan orang lain. Gitu. Pada saat itu berpikirlah terapi apa yang kira-kira bisa untuk supaya bisa pintar berbicara. Terjunlah ke dunia siaran. Setelah siaran, Oh, jadi penyiar radio dulu. penyiar radio. Aku ada teman nawarin untuk jadi penyiar, pada akhirnya terjunlah sebagai MC. Gitu. Sebetulnya awal pertamanya justru adalah orang yang sangat pendiam. Betul, pendiam. Tidak pemalu. Pendiam, pemalu, tapi bisa menjadi MC kondang. Wah, Kondangan. luar biasa. Jadi teman-teman yang udah pernah kenal Yogi, udah pernah ngeliat, jangan berpikir sombong. Padahal sebenarnya dia pemalu, bukan sombong. Jadi harus disapa duluan ya. Harus disapa duluan. Nah, ini gimana ceritanya bisa menjadi seseorang yang itu MC itu kan orang yang berani gitu kan. betul. Orang Ngomong berani di gitu. ribuan orang berani ngomong, tapi Berani. di satu gebetan diem. Itulah saya. Jadi itu bagaimana caramu untuk mendobrak kepercayaan diri supaya dari yang tadinya pendiam menjadi seseorang yang bisa ngomong? Pada prinsipnya adalah sadar diri ketika kita di panggung harus melakukan apa, tugas kita sebagai MC, apa yang harus dilakukan pada saat itu. Ketika kita jadi MC ya otomatis jadilah MC yang baik. MC yang baik berarti harus rame, harus berani ngomong di depan orang, dan harus menghidupkan suasana. Walaupun bertentangan dengan hati nurani sebetulnya. Walaupun bertentangan dengan hati nurani. Itulah konflik yang terjadi. Jadi sebetulnya aslinya diem, tapi ketika sudah naik panggung dia harus rame Ya. karena itu Tuntutan pekerjaan profesional. Berapa lama sih jadi MC? dari 2003. Berarti 2021 sekarang dikurangi 2023. Berarti 17 tahun. 17 tahun. Wow. 17 tahun yang tadinya adalah seorang yang pemalu. Pemalu. Oke. Nah. Luar biasa. Kalau kita yakin dan percaya pasti bisa. Nah, aku bertanya apakah kau juga sama dengan teman-teman entertain yang sering terlibat dengan hal-hal mistis itulah, seperti pengasihan lah dan sebagainya. Yogi sendiri gimana? Kalau untuk pengasihan jujur aku tidak. Untuk Tidak. mengasih aku tidak gitu. Tapi lebih tertarik untuk diramal. Oke. Supaya apa yang harus jalan apa yang baik pada saat ini yang harus ditempuh kayak gitu. Minimal seperti itu ketika buntu untuk itu. Jadi kalau untuk pengasihan yang kayak gitu sebetulnya enggak. Cuma kalau untuk Coba diramal, lihat oke apakah lah. ada beberapa susuk atau wajan di tubuh saya. Yogi sendiri percaya nggak dengan pengasihan? Percaya karena telah membuktikan adanya teman deh atau lingkungan ya
manusiawi juga. Terkadang kita juga memiliki apa ya, perasaan dimana kita butuh energi atau butuh keyakinan untuk itu. Mungkin ketika sudah dimasukkan sesuatu, keyakinan itu akan bertambah dan kepercayaan itu akan bertambah, kepercayaan diri itu akan bertambah. Ya. Saya sepakat. Jadi kalau menurutku sebetulnya yang namanya pengasihan itu adalah sebuah cara bagaimana supaya si pelaku yang memakai pengasihan itu dia lebih percaya diri lagi. Jadi walaupun tanpa pengasihan sebenarnya bisa aja dia tampil menarik. Betul. Gitu kan. Ketika percaya dirinya tumbuh dengan baik gitu. Tumbuh dengan baik. Dan memang tidak semua orang mempunyai hal seperti itu. Jadi ya kebanyakan harus disupport dari luar. Betul. Jadi ketika seseorang diberikan pengasihan, dia itu percaya bahwa si pengasihan tersebut membuat dia terlihat lebih cantik, lebih menarik. Makanya dia percaya diri. Padahal walaupun tanpa itu juga tetap dia bisa menarik kalau dia percaya dirinya kuat. Betul. Membangun kepercayaan diri itu memang susah. Betul nggak sih? Iya. Membangun kepercayaan diri itu susah. Secara physically, saya sebagai seorang entertain yang istilahnya apalagi dunia yang penuh dengan persaingan ketat sekali. Yang muda-muda belia itu ya. Regenerasi pasti terus ada. Regenerasi. Betul. Kalau Ambu ngeliat sendiri, gue sih lebih cenderung gini, Bu. Kebayang nggak sih? Tadi Ambu bilang bahwa emang benar, entertain itu menarik. Saya dengan dengan postur yang agak sedikit keren gitu ya. Tapi lebih cenderung ya udah gue gini. Lu suka dengan gue, enggak lu hargain, kalau enggak juga enggak jadi masalah. Jadi lu suka, lu percaya dengan kemampuan gue tanpa melihat fisik, oke. Gitu. Itu dia gitu. Karena kan sekarang banyak contoh MC yang lebih menarik, good looking, tinggi, putih, gitu kan, rambut, gitu kan, opa-opa. Tapi pada saat ini memang gue lebih cukup bahwa ya udah, gue gini gitu loh. Misalnya kalau misalnya gue lebih ke ngelihat, aduh orang lain lebih yang muda lebih banyak nih, lebih keren, mungkin gue akan ketat dengan diet gimana gitu loh. Tapi ya cukup menikmati saja, berusaha untuk menikmati. Tapi saya pikir Yogi ini walaupun posturnya begini, tapi kamu terlihat menarik karena ada kepercayaan diri dalam diri yang tumbuh dengan kuat ya. Bahwasanya adalah Superman. Ganteng kamu sebetulnya. Sebetulnya ya, iya. Tapi tertutup topi jadi gak kelihatan ganteng ya. Gak mau dibuka ya topinya. Gunawan. Gundul-gundul tapi menawan. Gundul-gundul tapi menawan. Yogi sendiri tertarik gak ikut melakukan itu, pengasihan? Sempat tertarik karena sempat punya pemikiran begini, gila ya, orang itu kok banyak disenengin orang. Iya, karena dia pakai susuk gitu loh istilahnya. Ya kan kayak gitu kan istilahnya. Tapi memang ya tadi balik lagi, gue cukup lempeng untuk itu. Untuk saat ini masih belum. Masih baik-baik saja walaupun tanpa pengasihan ya. Betul. Baik-baik saja. Ya. Kalau untuk teman-teman sendiri yang kelihatan nggak sih bedanya antara yang dia pakai susuk atau pakai pengasihan dengan yang biasa-biasa aja di dalam duniamu, terlihat nggak? Bisa cukup terlihat. Makanya sempat tertarik juga seperti itu. Tapi kan jadi yang pakai pengasihan lebih terlihat wow. Lebih terlihat wow, dan energi itu tadi, Bu, energi kepercayaan diri juga akan lebih karena dia merasa bahwa oh iya, gue punya kekuatan ini. Tapi sementara kalau misalnya kita lempeng ya udah apa adanya itu kan kadang-kala drop, kadang-kala naik kayak gitu loh. Mood busternya tuh. Ya. Menarik memang ya. Cuma kalau menurut Ambu sendiri sebetulnya ketika seseorang dipasang susuk atau pengasihan itu efek yang ditimbulkan itu sebetulnya bukan dari pengasihan atau si susuk tersebut, tetapi si susuk atau pengasihan tersebut itu mencongkel kepercayaan dirinya. Jadi
kepercayaan dirinya meningkat akibat sugesti dia terhadap susuk dan pengasihannya. Betul. Sebetulnya tanpa pengasihan dan susuk juga baik-baik saja. Dan Ambu sering bicara seperti itu kepada teman-teman dari dunia entertain yang memang dia ketika datang ke sini, Ambu pengen disusuk dong, aku pengen diberikan ini dong biar tamuku banyak, biar apa. Aku selalu bilang bahwa ya kepercayaan diri kamu yang harus ditingkatkan. Percaya diri, walaupun sebenarnya membentuk atau membangun percaya itu susah ya. Sebenarnya butuh proses. Apakah itu pentingnya sebuah ritual? Ritual itu sangat penting. Seperti halnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, kayak misalkan orang Islam, dia sholat. Dengan melakukan ritual itu, dia mempercayai doanya akan terkabul. Betul. Sehingga doanya menjadi terkabul. Sama juga dengan agama yang lain, Kristen, Hindu, ketika mereka melakukan ritual, berdoa kepada Tuhannya, menurut kepercayaannya dia, doanya akan terkabul. Akan lebih berbeda mungkin ya. Mengingat Tuhan itu kan di mana-mana nggak perlu sholat sebenarnya. Nggak perlu. Gitu, tapi ritualnya adalah sholat. Jadi di semua adat istiadat budaya memang ritual itu penting. Seperti di dalam agama apapun atau di dalam adat budaya apapun, ritual itu sangat penting. Kayak misalkan kita melihat adanya upacara ritual sedekah bumi atau sedekah laut. Tanpa sedekah laut pun sebetulnya dia sudah mendapatkan penghasilan dari laut. Betul. Tapi ketika dengan ritual sedekah laut dan dia meyakini dengan acara tersebut maka penghasilan dari laut akan bertambah, si nelayan tersebut akan menjadi bertambah. Betul. Kekuatannya itu Kekuatan dari sebuah ritual. Betul. Gitu ya. Apapun sebetulnya, termasuk ya untuk urusan mencongkel kepercayaan diri melalui ritual pemasangan susuk atau pengasihan itu. Adalah Ambu sebenarnya menggiring seseorang untuk kamu bisa, tapi dengan percaya diri, tidak harus dengan susuk, gitu ya? Ya. Seperti itu. Saya selalu menganjurkan itu bahwa kamu bisa menarik perhatian orang, bisa percaya diri tanpa susuk. Ini ngomong-ngomong, sebentar lagi kita akan pergantian tahun. Selamat tinggal tahun 2021, selamat datang tahun 2022 kan? Sebentar lagi. Ada sugesti apa yang diinginkan oleh Yogi di dalam menyambut tahun baru dan hal apa yang diinginkan nanti terjadi? Oke, gini Ambu, keinginanku adalah sama dengan ketika dulu ceritanya pengen mobil misalnya. Saat gue sebutin mobilnya apa, dan ditaruhlah di wallpapernya handphone, dan apa yang terjadi bisa dimiliki si mobil itu. Sama dengan mungkin sugesti. Nah, sekarang itu adalah pengennya rumah sebenarnya. Nah, apakah perlu tahun 2022 sih pengennya, mudah-mudahan, dan akan memulai menaruh foto rumah di wallpaper. Yeay. Ya, sugestinya harus dibangun dari sekarang bahwa tahun 2022 Yogi pengen punya rumah. Jadi fotonya harus disimpan di HP biar nanti selalu teringat, terkenang terus, nanti masuk di alam bawah sadar dan terus menjadi ritual yang diucapkan secara terus-menerus dan kemudian akan menjadi sebuah kenyataan. Betul. Jadi medianya kalau susuk sekali dimasukkan, kalau disimpan di wallpaper berkali-kali dimasukkan ke dalam otak bawah sadar. Karena bisa lihat kan. Jadi buat kalian juga yang menyukai seseorang misalkan, simpan saja fotonya di wallpaper tersebut atau di bawah bantal. Ya, itulah hebatnya sebuah sugesti, karena memang hidup kita ini tidak pernah terlepas dari energi, frekuensi, vibrasi. Nah, ketiga hal inilah yang akan membangun sugesti dan akan merealisasikan semua hal yang kita inginkan. Nih, nggak lengkap kayaknya kalau misalnya ketemu Ambu tanpa diramal. Tenang, ada kado spesial buat Yogi. Apa tuh?
Ramalan. Wah. Ramalan untuk tahun 2022 khusus spesial buat Yogi. Kita lihat. Ramalan Yogi untuk 2022. Pakai tarot ambu spesial. Oh. Pegang dulu. Oke. Konsentrasi. Ambil yang mana? Berapa? Pilih ini apa ini? Oke. Ini. Oke. Yogi Darussalam. Ramalan untuk tahun 2022 kita lihat ada apa saja. 2022 akan dipenuhi dengan uang dan rezeki. Amin. Keren, bagus. Amin. Terus dan kau akan melakukan banyak perjalanan yang dipenuhi dengan nyanyian. Oh, road konser. Akan bertemu dengan seorang yang beruang dan mempunyai sedikit cinta, tapi sedikit. Beruang tapi sedikit cinta. Tidak masalah. Oke, aku cinta uangmu tapi tidak dirimu. Yogi akan masuk di dalam sistem pemerintahan, gak tahu partai atau apa ini, pokoknya yang berhubungan dengan organisasi. Oke. Yogi ada sedikit konflik di dalam dunia pertemanan di menjelang pertengahan tahun depan. Oke. Dan ini hubungannya dengan uang. Takutnya kamu ditipu atau apa gitu. Jadi harus hati-hati dari sekarang. Yogi akan menguasai 5 aspek dalam kehidupan. Ekonomi, percintaan. Pokoknya tahun 2022 adalah tahun yang bagus untuk memulai sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan di tahun sebelumnya. Lagi? Siap. Ngambil berapa? 2. 2 saja. 1, 2. Perjalanan hidupnya bagusnya di pertengahan tahun. Awal tahun masih biasa-biasa saja, nanti pertengahan menjelang akhir tahun 2022 akan bagus dan akan bertemu dengan banyak orang-orang baru. Dan akan mempunyai 2 orang teman perempuan nanti menjelang bulan Maret itulah. Menjelang ulang tahun ya? Ulang tahun. Kau tahu? Jadi 2 perempuan. 2 perempuan akan menjadi temanmu. Wow, siapakah itu? Kita tunggu. Krisdayanti atau Asanti? Ambil satu lagi. Satu lagi. Hati-hati daerah perut dan kaki. Oke, terima kasih Yogi. Ambu luar biasa. Malam hari ini kita ketemu dengan Ambu luar biasa. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi, bincang-bincang yang lebih seru lagi, membahas apa gitu. Betul. Ya. Tapi untuk kali ini, session kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini dan semoga kawan-kawan yang akan melaksanakan Natal, terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat Natal buat kalian yang merayakan dan selamat tahun baru buat teman-teman yang juga akan masuk ke tahun yang baru dan akan meninggalkan tahun yang lama. Kita berharap, kita berdoa semoga Yogi sehat-sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Bertemu cinta sejati. Amin. Kalian juga sama, semoga selalu sehat, banyak rezeki dan bertemu cinta dan kebahagiaan. Oke? Segitu saja, tapi ada yang ingin disampaikan? Apa ya? Dari obrolan kita malam hari ini adalah kesimpulannya adalah bahwa bangunlah kepercayaan diri. Kalau kita yakin, pasti bisa. Tanpa perlu susuk ataupun pengasihan. Betul. Yang penting percaya diri saja. Percaya diri. Oke, terima kasih semuanya. Rahayu.